Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah sekian lama Abdikos membahas tentang arc insiden Shibuya yang memang benar-benar gila, alur cerita Jujutsu Kaisen melanjutkan ke arc berikutnya, yaitu arc perburuan Yuji. Yap, memang setelah arc insiden Shibuya, dunia Jujutsu seperti dibolak-balik. Suguru Geto yang tubuhnya diambil alih Kenjaku oleh markas pusat Jujutsu dikira gagal dieksekusi oleh Gojo, sehingga Suguru Geto palsu dalam kurung Kenjaku akan dijatuhi hukuman mati untuk yang kedua kalinya. Sementara Gojo Satoru yang harusnya menjadi dewa penyelamat dunia Jujutsu malah berhasil disegel. Selain disegel, Gojo juga diusir dari dunia Jujutsu karena dia dianggap bersekongkol dalam insiden Shibuya. Alasan dianggap bersekongkol tentu saja karena Gojo dianggap gagal membunuh Suguru Geto karena kemunculan kembali Geto palsu di Shibuya. Untuk itulah siapapun yang berusaha melepaskan Gojo dari segel alam penjara juga akan dianggap kriminal. Sementara itu, masa Michiyaga dianggap memancing Suguru Geto dan Satoru Gojo hingga menyebabkan insiden Shibuya. Dia akan dijatuhi hukuman mati. Dan terakhir, Itadori Yuji yang sebelumnya hukuman matinya ditangguhkan, kini penangguhan hukuman mati tersebut telah dicabut, di mana Yuji akan segera dieksekusi. Markas pusat Jujutsu mengirimkan penyihir kelas spesial Yuta Okutsu sebagai eksekutor Itadori Yuji. Dari sinilah perburuan Yuji oleh Yuta segera dimulai. Berikut pembahasan arc perburuan Itadori Yuji oleh penyihir kelas spesial Yuta Okutsu. Yuk langsung aja kita check out, check it bro. Arc dibuka dengan suasana Jepang setelah Kenjaku melepaskan jutaan roh kutukan, atau lebih tepatnya lebih dari 10 juta roh kutukan dilepaskan Kenjaku di wilayah Jepang, memporak-porandakan negara tersebut. Mata uang yen terus turun. Markas pusat Jujutsu berdebat tentang situasi di Tokyo. Setidaknya ada 5 juta orang yang butuh dievakuasi dari tempat ini. Beberapa penduduk mengungsi di beberapa kota yang masih dianggap aman dan sebagian lagi mengungsi di tempat terpencil. Dan terakhir, keadaan Jepang seperti kota mati. Di sini disorot peta Jepang dari udara. Wilayah Tokyo yang merupakan wilayah dengan penduduk paling padat di Jepang menjadi gelap gulita. Berikutnya disorot seorang gadis malang yang belum dievakuasi di wilayah Tokyo. Dia masuk ke minimarket untuk mencari makan. Tiba-tiba dia digoda oleh roh kutukan yang ekornya menyerupai wujud manusia. Sang gadis pun tertarik, namun ketika dia mendekat, sosok roh kutukan bergigi runcing bersiap memakannya. Dari sinilah Yuta Okutsu muncul menusuk si roh kutukan dengan pedangnya. Yuta kemudian mendekati si gadis dan menanyakan keadaannya. Namun si roh kutukan kembali bangkit dan berniat membunuh Yuta. Namun sling si monster tiba-tiba menghilang karena roh kutukan Rika mengalahkannya dengan cepat. Setelah menyelamatkan si gadis, Yuta ditemui para petinggi Jujutsu. Mereka masih curiga kalau Yuta berkomplot dengan kelompok Gojo, tapi Yuta meyakinkan kalau dia berada di pihak petinggi Jujutsu. Para petinggi mengatakan kalau semua itu baru bisa dibuktikan jika Yuta berhasil mengeksekusi Yuji. Dari sinilah Yuta meyakinkan ke petinggi kalau dia akan melakukannya karena Yuji garis miring Sukuna telah menyebabkan sahabatnya yaitu Toge Inumaki kehilangan tangannya. Bahkan Yuta mengambil sumpah pengikat dengan para petinggi Jujutsu untuk membunuh Yuji. Dari sinilah Yuta yang telah disumpah untuk mengeksekusi Yuji berangkat memburunya. Sementara itu, di keluarga Zenin sedang ada pertemuan untuk memilih pemimpin baru keluarga Zenin karena Naobito Zenin, pemimpin klan ke-26, sekarat setelah terkena luka bakar serius dari Jogo. Kandidat terkuat untuk dipilih menjadi pemimpin klan adalah Naoya Zenin, anak dari Naobito Zenin. Namun tentu saja tidak semua langsung setuju. Perwakilan keluarga Zenin yang terdiri dari Ogi Zenin, ayah dari Mai dan Maki, serta Jinichi Zenin, saudara dari Toji Zenin, mengatakan ketidakpuasannya. Sesaat kemudian, Naobito Zenin resmi meninggal dunia. Dia menuliskan wasiat yang dibacakan oleh pembantu klan. Intinya, Naobito sepakat kalau Naoya yang akan menjadi pemimpin klan ke-27, asalkan Ogi dan Junichi juga sepakat akan hal itu, di mana dia akan mewarisi semua aset klan Zenin, termasuk alat terkutuk yang disimpan di SMA Jujutsu Tokyo dan gudang senjata klan Zenin. Tapi sebenarnya sudah ada peraturan tertulis di antara Naobito dengan Toji Zenin kalau Gojo Satoru tewas atau dia tidak bisa menggunakan mentalnya, seperti Gojo sedang koma atau disegel, maka Megumi Fushiguro akan kembali diterima sebagai keluarga Zenin. Yap, dari sinilah Naoya jadi punya saingan untuk memperebutkan jabatan sebagai ketua klan, yaitu Megumi Fushiguro.
Naoya yakin dalam pemilihan ketua klan, Ogi dan Shinichi akan lebih memilih Megumi daripada dirinya. Dari sinilah Naoya memutuskan untuk mencari Megumi, di mana dikatakan kalau Megumi sedang berada di dekat wadah Sukuna dalam kurung Yuji. Dari sinilah Naoya menyuruh melapor ke petinggi Jujutsu kalau dia akan membunuh Yuji, plus dia punya niat tersembunyi untuk membunuh Megumi. Tujuannya tidak lain agar dia berhasil mendapatkan kepercayaan para petinggi Jujutsu, dan nantinya setelah Megumi terbunuh, dia bisa dengan mulus maju menjadi pemimpin klan. Di tempat lain, ditunjukkan penyihir kelas spesial Yuki Tsukumo sedang membantu evakuasi. Tampaknya dia tidak ingin bertindak terlalu jauh dengan tujuannya yang ingin memusnahkan semua roh kutukan. Dia memilih untuk menemui Master Tengen. Sementara itu, di tempat lain, Yuji tidak ingin kembali ke SMA Jujutsu. Ini karena dia mengetahui Sukuna sedang merencanakan sesuatu jahat yang berhubungan dengan Megumi. Selain itu, dia sudah banyak melakukan kejahatan melalui Sukuna yang sebelumnya mengambil alih kesadarannya. Bisa dibilang, Yuji sedang berada di krisis kepercayaannya. Disinilah Choso setia berada di samping Yuji sebagai seorang kakak. Dia berusaha meyakinkan Yuji kalau semua hal tersebut bukan salahnya, termasuk kematian adik-adiknya yaitu Eso dan Keijizu juga bukan salah Yuji. Ini semua hanya kesalahpahaman, karena begitu sabarnya Choso menemani Yuji yang sedang krisis mental, Yuji akhirnya kembali bangkit. Saat ini dia hanya harus berjuang untuk membasmi roh kutukan sebanyak-banyaknya yang saat ini memang sedang memporak-porandakan Tokyo. Yuji dan Choso kemudian keluar bersama untuk membasmi roh kutukan sebanyak-banyaknya. Namun ketika mereka sedang membasmi para roh kutukan, mereka ditemukan Naoya Zenin yang memang sedang memburu Yuji. Terjadi pertarungan sengit yang cukup seimbang antara Yuji dan Choso melawan Naoya. Namun tiba-tiba sosok Yuta Okkotsu muncul dari atas gedung. Yuta lalu turun ke bawah di mana jejak kakinya mampu menghancurkan pagar tembok. Dari sinilah Yuji dan Choso sadar kalau sosok yang datang sangat-sangat kuat. Yuta kemudian bertanya siapa di antara mereka yang bernama Yuji. Naoya tidak menjawab, melainkan mengatakan kalau dia saat ini sedang berada di pihaknya. Yap, dia juga diperintahkan untuk membunuh Yuji. Dari sinilah Choso yang tahu kalau Yuji dalam bahaya karena sedang diburu oleh penyihir kelas spesial dan juga penyihir kelas 1 spesial, menyuruh Yuji untuk segera kabur. Segera setelah Yuji lari, Yuta bergerak cepat menuju Yuji, sementara Naoya ditahan pergerakannya oleh Choso. Naoya sendiri sudah tahu teknik kutukan Choso, yaitu piercing blood alias pemadatan darah. Termasuk kelemahan dari teknik piercing blood, yaitu butuh waktu untuk memadatkannya. Jadi jika teknik ini diadu dengan teknik frame per second yang super cepat, maka jawabannya adalah skakmat. Sepertinya Choso akan dibantai oleh Naoya. Sementara itu, Yuji terus lari dari Yuta. Saat ada mobil menghalangi pergerakan mereka, Yuji memilih melompati mobil, sementara Yuta dengan cepat memutari mobil tersebut untuk menebas Yuji. Tapi ya, kekuatan fisik Yuji adalah salah satu yang terkuat dan tercepat. Dia membalikkan tubuhnya dari melempati mobil serta menghindari tebasan telak dari Yuta. Yuji kemudian mengangkat mobil tersebut dan memukulkannya ke Yuta. Yuji kemudian lari ke gang sempit karena memang dia tidak yakin bisa kabur dari Yuta jika di tempat lapang. Tapi sebuah mobil tiba-tiba melayang menutup gang tersebut, dan ya, Yuta balik melempar mobil ke arah Yuji untuk menutup jalan. Yuta kemudian menjelaskan kalau dia adalah kebalikan dari Yuji yang punya tubuh kuat sementara energi kutukannya tidak banyak. Yap, Yuta itu tubuhnya lemah tapi dia punya energi kutukan yang sangat-sangat besar, bahkan lebih besar dari Gojo Satoru. Bedanya Gojo punya Six Eyes yang membuat dia bisa menggunakan energi kutukan dengan sangat optimal. Namun meski begitu, Yuta tetap menyerang Yuji dengan energi kutukan yang berlimpah ruah. Dari sinilah Yuji menyadari sesuatu yang sangat berbahaya. Seseorang yang ahli dalam mengendalikan energi kutukan, dalam kurung penyihir kelas 1 atau penyihir kelas spesial, serangannya akan sulit diprediksi karena aliran energi kutukannya sangat seimbang. Berbeda dengan penyihir kelas rendah yang aliran energi kutukannya bisa dilihat dengan jelas sehingga musuh bisa melihat mereka akan menggunakan serangan dari arah mana. Tapi Yuta Okkotsu berbeda karena tubuhnya dialiri oleh energi kutukan yang sangat besar, bahkan sampai meluber ke pedangnya. Jadi ketika Yuta menyerang, maka semua jenis serangannya akan sangat fatal. Sedangkan jika dia diserang, maka serangan lawan akan bisa diredam seminimal mungkin. Segera Yuta bergerak sangat cepat untuk memberikan tebasan-tebasan mematikan pada Yuji. Bahkan salah satu serangannya berhasil mengenai Yuji dengan cukup telak. Perburuan Yuji terus berlanjut. Yuta terus menyerang Yuji dengan tebasan pedang yang sangat mematikan. Meskipun tebasan pedang biasa tidak akan
akan melukai Yuji dengan fatal karena dia bisa mengalirkan energi kutukan ke seluruh tubuhnya. Tapi tebasan pedang Yuta berbeda. Dia bisa memotong Yuji layaknya sushi meski Yuji sudah mengalirkan energi kutukan ke tubuhnya. Jadi opsi satu-satunya adalah menghindar atau melawan pedang Yuta dengan senjata lain. Dan ya, Yuji kemudian lari masuk ke mobil, lalu dia keluar menahan serangan pedang kuat dari Yuta dengan sebuah pisau camping. Kali ini pertarungan senjata keduanya dimulai. Yuji mengisi pisau yang dia dapat dengan energi kutukan, lalu balik menyerang Yuta yang menggunakan pedangnya. Tapi Yuji lengah karena dia hanya fokus ke pedang Yuta, sehingga Yuta dengan mudah bisa menyerang Yuji dengan telak. Dan saat Yuta dengan serius mengayunkan pedangnya, Yuji yang baru saja tertendang tidak sempat menghindar dan slash tubuh Yuji tertebas bersamaan dengan pisaunya yang terpotong menjadi dua. Namun Yuji yang telah melewati masa-masa suram di insiden Shibuya tidak kehilangan mental karena serangan fatal ini. Dia mengayunkan kakinya untuk menahan lalu memotong pedang Yuta. Belum selesai, Yuji yang menyadari lukanya memang fatal memutuskan untuk tetap maju menyerang karena memang organ dalamnya tidak sampai keluar. Namun dari belakang Rika Orimoto keluar mencengkram tubuh Yuji, membuatnya tidak bisa bergerak. Yap, masih belum diketahui apakah dia roh kutukan kelas spesial Rika Orimoto yang sama dengan yang dulu pernah mencintai Yuta. Namun menurut Abdikos tidak demikian. Selain nama Rika yang dituliskan dengan kanji yang berbeda, Yuji sendiri malah menganggap Rika di sini lebih mirip Shikigami daripada roh kutukan. Jadi ini kemungkinan hanyalah manifestasi dari Rika yang bisa dikeluarkan oleh Yuta. Karena memang yang memberikan kekuatan pada Rika Orimoto bukan dirinya sendiri, melainkan kutukan dari Yuta yang seorang keturunan Sugawara no Michizane. Yuji yang tidak bisa bergerak kemudian ditusuk jantungnya oleh Yuta menggunakan pedang yang patah. Dan ya, Yuji pada akhirnya tewas di tangan Yuta. Sukuna sempat ingin ikut campur sebelum Yuji tewas, tapi dia mengurungkan niatnya karena tahu maksud tersembunyi dari Yuta membunuh Yuji. Pembahasan berikutnya adalah pertempuran epik kakak Yuji yaitu Joso melawan penyihir kelas 1 spesial yaitu Naoya Zenin. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam. Mi.